Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agustri Handayani, peserta Latsar golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalsel, angkatan 34 kelompok 1. Kali ini saya akan memaparkan mind map mengenai anti korupsi. Anti korupsi. Anti korupsi terdiri dari dua materi, yaitu sadar anti korupsi dan semakin jauh dari korupsi. Sadar anti korupsi. Yang pertama adalah dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Semua fenomena di kehidupan ini yang mengandung kerusakan selalu ada kaitannya dengan korupsi, seperti kerusakan hutan, bangunan yang cepat rusak, dan fenomena lainnya. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan dalam ruang lingkup yang luas dan berdampak dalam jangka yang panjang. Rumus korupsi menurut Robert Kierkegaard yaitu, korupsi adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas: korupsi transaktif, korupsi ekstraktif, korupsi investif, korupsi nepotistik, korupsi autogenik, korupsi suportif, dan korupsi defensif. Tindak pidana korupsi terdiri dari 7 kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3/71. Niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Niat diperoleh dari kualitas spiritual accountability yang baik, secara otomatis membuat niat anti korupsi semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhannya. Kemudian semangat. Tentunya memberantas korupsi membutuhkan semangat yang luar biasa karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Semangat yang tak pernah berhenti karena berasal dari energi yang hadir pada orang-orang yang mampu mengintegrasikan raga, rasio, ruh, dan rasa dalam satu fokus, yaitu pengabdian. Komitmen anti korupsi. Dengan tunas integritas yang memiliki komitmen integritas yang tinggi, maka akan tercapainya tujuan nasional. Nah, bagaimana tingkat komitmen integritas? Yang dimulai dari pemberontakan, selanjutnya menggerutu di belakang, setelahnya ikut dengan terpaksa, kemudian ceria berkontribusi, lalu komitmen dengan sepenuh hati, dan terus meningkat menjadi bahagia berkarya. Indonesia bebas dari korupsi. Dengan korupsi yang dapat dikendalikan merupakan hasil dari tercapainya integritas nasional dan wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang telah berintegritas yang dibangun oleh orang-orang yang berintegritas juga. Dalam konteks ini disebut dengan tunas integritas. KPK berinisiatif membentuk SIN di Indonesia, atau yang kita sebut dengan Sistem Integritas Nasional, yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara terintegrasi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan nasional. Selanjutnya, semakin jauh dari korupsi. Yang pertama, tunas integritas. Konsep tunas integritas memastikan tersedianya manusia yang melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif sehingga terbentuk perilaku yang integritas. Peran tunas integritas. Tunas integritas dibangun dengan kesadaran bahwa pembangunan sistem atau implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi akan efektif, efisien, dan berintegritas jika dilakukan atau dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas tinggi dengan menjalankan perannya menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang-orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasinya tercapai. Peran selanjutnya, membangun sistem integritas
berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Peran selanjutnya mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerjanya untuk berintegritas tinggi juga. Para tunas integritas selain didorong untuk memiliki keikhlasan dan kebijakan yang tinggi, juga diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan reframing kultur agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, warga, organisasi, dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Identifikasi nilai dasar anti korupsi. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Setiap organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya. Tentunya nilai anti korupsi diharapkan masuk di dalamnya, terutama nilai inti anti korupsinya. Hal tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi. Penanaman nilai dan integritas. Proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Kesediaan terhadap integritas adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain. Identifikasi integritas terjadi apabila individu meniru integritas seseorang ataupun orang lain. Internalisasi integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap karena sesuai dengan apa yang ia percayai dan sistem nilai yang dianutnya. Internalisasi integritas akan maksimal ketika kita menggabungkan pendekatan inside out dan outside in. Untuk terjadinya hal tersebut, maka perlunya lingkungan yang berintegritas dengan memperbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Lalu, proteksi integritas, pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran. Setelah itu, perubahan sistem nilai. Jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai. Terakhir, agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Selanjutnya, materi dari Semakin Jauh dari Korupsi, yaitu mengenai bangun sistem integritas. Yang pertama, reframing kultur. Salah satu contoh reframing kultur adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi, baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran atau paradigma, atau kita sebut sebagai konten, dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi ataupun konteks. Seeding of integrity. Seeding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada alam bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya yang integritas. Ada 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi. Pertama, koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Yang kedua, koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Ketiga, koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau wow effect. Sistem integritas organisasi. Sistem integritas yang sudah ataupun yang akan dibangun merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas. Seakan terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani dan lingkungan. Sistem dan budaya integritas.
Inilah yang disebut dengan pelembagaan integritas. Integritas yang terlembagakan dalam diri dan organisasi. Sistem integritas organisasi terdiri dari 4 sistem. Yang pertama, leadership risk. Yang kedua, pengendalian dan penyelarasan organisasi. Yang ketiga, komponen sistem integritas. Yang keempat, kematangan praktek sistem integritas. Sekian tadi penjelasan saya mengenai anti korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan nilai anti korupsi dalam lingkup kerja saya di Dinas Pertanian Kabupaten Kota Baru. Yang pertama, jujur. Dengan tidak menerima suap ataupun gratifikasi. Peduli. Dengan peka terhadap situasi seperti tanggap memberikan pelayanan publik. Mandiri. Dengan mencari informasi secara mandiri untuk menambah wawasan dan memperkuat kompetensi. Disiplin dengan datang tepat waktu sebelum jam kerja, lalu memakai seragam serta atribut sesuai dengan aturannya. Tanggung jawab, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan targetnya. Bekerja keras yang optimal sesuai dengan kemampuan. Sederhana dengan tidak menerapkan gaya hidup yang tinggi. Berani memberikan peringatan dengan rekan yang menyalahi aturan untuk menghindari tindakan korupsi atau pengaruh yang tidak seharusnya. Adil dalam memberikan pelayanan publik tanpa memandang ras, agama, maupun suku. Sekian tadi pemaparan saya mengenai mind map dengan tema anti korupsi. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan video ini. Saya mohon undur diri, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.